Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Lilitan Dendam yang Hangus. Sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang namanya tidak ingin disebutkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu langit di atas jalur lingkar luar terasa begitu berat, seolah-olah tumpukan kapas basah siap tumpah ke bumi. Lina memacu motor metiknya dengan terburu-buru. Jam operasional pabrik garmen tempatnya bekerja baru saja usai, dan yang ia pikirkan hanyalah rebahan di kasur tipis kamarnya sambil memesan seblak lewat aplikasi. Duh Gusti, jangan hujan dulu, jas hujan ketinggalan di jemuran lagi, gerutunya sambil memutar gas lebih dalam. Jalanan aspal yang baru saja disiram gerimis tipis itu nampak berkilat, hitam dan licin. Tepat saat ia melewati sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai hingga hampir menyentuh aspal, Lina merasakan sesuatu yang ganjil. Setang motornya tiba-tiba terasa berat, seolah-olah ada tangan tidak kasat mata yang ikut menggenggam jemarinya. Lalu dengan sentakan kasar, membelokkan roda depannya ke arah lubang jalan. Brak! Lina tersentak beberapa meter. Motornya meraung sebelum akhirnya mati. Aduh, perih banget ya Allah. Ia melihat lututnya robek, darah segar merembes dari balik celana kain yang sobek. Untungnya beberapa tukang ojek pangkalan segera berlari menolong. Neng, gak apa-apa, makanya pelan-pelan. Ini daerah sini emang agak dalam kalau sore, ucap salah satu tukang ojek dengan nada misterius yang membuat Lina merinding. Meski ia mencoba berpikir logis bahwa ia jatuh hanya karena aspal yang licin. Sesampainya di rumah lukanya memang dibersihkan, tapi ada yang aneh. Rasa sakitnya tidak hanya di lutut, punggungnya terasa dingin, seolah-olah ada sebongkah es yang ditempelkan di tulang belikatnya. Malam itu juga suhu tubuh Lina melonjak drastis. Ibunya Bu Lastri panik luar biasa. Lina, badan kamu panas banget nak, kayak mau manggang kerupuk ini mah, seru ibunya sambil menempelkan kain kompres yang langsung hangat dalam hitungan detik. Cuma capek bu, paling tipesnya kambuh, jawab Lina lemah, suaranya parau. Karena panasnya tidak kunjung turun hingga mencapai 40 derajat, ayah Lina, Pak Joko, memutuskan membawanya ke sebuah klinik kecil tidak jauh dari rumah mereka. Klinik itu bangunan tua peninggalan zaman kolonial yang dialihfungsikan. Baunya khas, campuran karbol dan obat-obatan yang menusuk hidung. Lina dibaringkan di bangsal nomor 4, ruangannya sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding dan dengung kipas angin tua yang berputar malas. Saat Pak Joko dan Bu Lastri pergi keluar untuk mengurus administrasi dan mencari makan malam, Lina ditinggal sendirian dalam kondisi setengah sadar akibat pengaruh obat. Di tengah kesunyian itu, telinga Lina menangkap sesuatu. Lina, Lina. Suara itu sangat tipis, seperti gesekan daun kering di atas semen. Lina mencoba membuka matanya yang terasa seberat timah. Ia melihat ke arah pintu yang sedikit terbuka. Tidak ada siapa-siapa, namun suara itu kembali muncul. Kali ini terdengar tepat di belakang kepalanya, seolah-olah si pemilik suara sedang berbaring di bantal yang sama dengannya. Ikut aku yuk, di sini sepi. Lina mencoba berteriak tapi lidahnya keluh. Ia merasa udara di sekitarnya mendadak menjadi sangat lembab dan berbau tanah kuburan yang baru digali. Di sudut matanya ia melihat bayangan hitam panjang yang merayap di langit-langit klinik, perlahan turun menuju kakinya. Bayangan itu berbentuk seperti tangan manusia, namun jarinya berjumlah 6 dan sangat panjang. Jangan sekarang, bisik Lina dalam hati. Air mata menetes di sudut matanya.
Tepat saat bayangan itu menyentuh ujung jempol kakinya, pintu kamar terbuka kasar. Pak Joko masuk membawa plastik berisi nasi goreng. "Loh, Lina, kok nangis? Mana yang sakit?" tanya ayahnya heran. Lina hanya bisa menggeleng pelan, nafasnya memburu. Ia tidak tahu bahwa saat itu sesuatu telah memilihnya. Tangan panjang yang ia lihat tadi tidak benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik spray rumah sakit, menunggu saat yang tepat untuk melilit lebih kencang. 2 hari mendekam di klinik dengan bau karbol yang mencekik akhirnya berakhir. Lina diperbolehkan pulang setelah hasil laboratorium menyatakan kadar trombositnya mulai stabil. Meski diagnosa dokter tetap sama, tipes dan kelelahan akut, Pak Joko membopong anak gadisnya itu masuk ke dalam rumah. "Nah, kalau sudah di rumah sendiri kan enak, hawanya beda, nggak kayak di klinik itu. Auranya surem bener," celetuk Pak Joko sambil mendudukkan Lina di sofa ruang tamu. "Iya Pak, rasanya kayak punggung Lina ditindih karung beras dari kemarin. Berat banget," saut Lina mencoba bercanda, walau raut wajahnya masih pucat pasi. Bu Lastri sibuk di dapur, menyiapkan teh hangat dan bubur sumsum. "Makanya Lin, kalau kerja itu ingat waktu. Bos kamu itu nggak bakal mau nanggung kalau kamu sakit begini. Jangan sok kuat jadi Wonder Woman." Lina hanya tersenyum tipis. Sore itu berlalu dengan tenang, atau setidaknya itulah yang mereka kira. Namun saat senja mulai tenggelam dan azan maghrib berkumandang, suasana rumah mulai terasa berubah. Angin kencang tiba-tiba berhembus menabrak jendela kamar Lina, membuat gorden satin warna krem itu menari-nari dengan liar. Lina memutuskan untuk tidur lebih awal. Ia masuk ke kamarnya, mengunci pintu dan mematikan lampu. Hanya cahaya lampu jalan yang masuk samar-samar melalui celah ventilasi. Baru saja ia memejamkan mata, suasana kamarnya mendadak menjadi sangat dingin, bukan dingin AC, melainkan dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, Lina merasa dirinya berada di sebuah hamparan tanah lapang yang gelap gulita. Hanya ada satu pohon besar di tengah-tengahnya. Di bawah pohon itu seorang wanita berdiri membelakanginya. Wanita itu mengenakan daster putih lusuh yang bagian bawahnya koyak-koyak. "Lina, Lina, sini temani aku yuk." Suara itu lembut tapi bergetar, seperti suara rekaman kaset yang rusak. Dalam mimpinya Lina seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, kakinya melangkah mendekat. "Siapa kamu?" Wanita itu perlahan menoleh, wajahnya tidak terlihat karena tertutup kabut panjang yang lepek dan basah. Namun yang membuat jantung Lina seolah berhenti berdetak adalah saat wanita itu mengangkat kedua tangannya. Tangan itu kecil di bagian bahu, namun semakin memanjang secara tidak wajar. Jari-jarinya menjuntai hingga menyentuh tanah, meliuk-liuk seperti cacing tanah yang kepanasan. Seketika wanita itu melompat. Ia menerkam Lina. Tubuh Lina terjerembab ke tanah yang terasa sangat nyata dinginnya. Lengan panjang itu dengan cepat melilit leher dan kedua kaki Lina. "Ah!" Lina tersentak bangun. Keringat dingin mengucur deras di keningnya. Jantungnya berdegup kencang bak genderang perang. Cuma mimpi," bisiknya menenangkan diri. Ia mencoba meraih segelas air di meja samping tempat tidur. Namun saat ia mencoba menggerakkan kakinya untuk turun dari kasur, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Kakinya tidak terasa. Lina mencoba memukul paha kanannya. Tidak ada rasa sakit. Ia mencoba menggerakkan jempol kakinya tapi tetap dia membatu. Ia mencoba lagi dengan sekuat tenaga hingga urat lehernya menegang. Namun kedua kakinya terasa seberat beton yang tertanam di lantai. "Ibu, Bapak!" Suaranya tercekat di tenggorokan karena rasa takut yang luar biasa. Ia mencoba menyalakan lampu kamar. Saat cahaya lampu berpendar memenuhi ruangan, Lina menjerit histeris. Di atas spray putihnya terdapat bekas seret tanah hitam yang membentuk pola 2 garis panjang dari ujung kasur menuju kakinya. Dan di pergelangan kakinya ada bekas merah kebiruan yang melingkar sempurna, persis seperti bekas lilitan tangan yang sangat kuat. "Ibu, Bapak, kaki Lina, Bu!" Teriakan Lina membelah keheningan malam di pemukiman padat itu. Pak Joko dan Bu Lastri mendobrak pintu kamar. Mereka menemukan Lina terduduk lemas di tengah kasur menangis sejadi-jadinya sambil memukuli kakinya sendiri yang lunglai tidak berdaya. "Kenapa, Nak? Kenapa?" Bu Lastri memeluk Lina erat. "Kaki Lina mati, Bu. Gak bisa gerak. Ada yang pegangin, Bu. Ada yang melilit."
Latap Rina histeris. Pak Joko mencoba mengangkat kaki Lina, namun ia tertegun. Kaki itu terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari suhu tubuh Lina yang lain. Seolah-olah darah sudah berhenti mengalir di sana. Di sudut kamar tanpa disadari oleh siapapun, gorden jendela kembali bergerak pelan. Seolah ada sesuatu yang baru saja menyelinap keluar lewat celah kecil. Malam itu tawa liris seorang wanita terdengar sayup-sayup dari atas pohon mangga di samping rumah, menertawakan penderitaan yang baru saja dimulai. Pagi itu suasana rumah Pak Joko yang biasanya riuh dengan suara radio dan aroma kopi berubah menjadi mencekam. Tetangga sekitar mulai berbisik-bisik di depan pagar. Di dalam rumah Lina terbaring lesu di atas sofa ruang tamu. Kedua kakinya yang biasanya lincah kini tampak seperti batang kayu yang diletakkan begitu saja. "Coba lagi, Lin. Bismillah, pelan-pelan," ujar Pak Joko sambil memegangi lengan anaknya, mencoba membantu Lina berdiri. Lina mengejan, wajahnya memerah, keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Namun setiap kali ia mencoba menempuh beban, tubuhnya langsung merosot jatuh kembali ke sofa. Kakinya benar-benar tidak merespon perintah otaknya. "Nggak bisa, Pak. Rasanya kayak kakiku bukan punya Lina lagi. Kayak ada beban betonton yang ngikat di mata kaki," tangis Lina pecah lagi. Tanpa membuang waktu, Pak Joko meminjam mobil pickup milik tetangga. Dengan beralaskan kasur lipat di belakang, Lina dibawa ke rumah sakit umum daerah. Sepanjang jalan, Bu Lastri tidak henti-hentinya membaca ayat kursi sambil memijat kaki anaknya yang sedingin es. Di rumah sakit, Lina menjalani serangkaian tes yang melelahkan, mulai dari ronsen, tes darah lengkap, hingga MRI untuk melihat apakah ada syaraf yang terjepit akibat kecelakaan motor tempo hari. Dokter Setiawan, seorang spesialis syaraf senior, berkali-kali mengerutkan kening sambil menatap layar monitor. "Bagaimana, Dok? Anak saya bisa jalan lagi kan?" tanya Bu Lastri dengan nada putus asa. Dokter Setiawan menghela nafas panjang. Ia melepas kacamata dan menaruhnya di meja. "Ini yang membuat saya bingung, Bu. Pak, secara medis, hasil MRI menunjukkan susunan saraf tulang belakang Lina normal. Tidak ada peradangan, tidak ada penyumbatan. Bahkan bekas jatuh kemarin pun hanya luka luar saja, tidak ada patah tulang atau retak sedikit pun." "Tapi kenapa lumpuh, Dok? Masa tiba-tiba mati rasa begitu?" Salah Pak Joko tidak sabar. "Secara klinis, kami tidak menemukan penyebabnya. Semuanya bersih. Saya akan meresepkan vitamin syaraf dosis tinggi. Tapi jujur, saya sendiri belum tahu apa yang harus kami obati karena tidak ada kerusakan organ," jelas dokter tersebut dengan nada buntu. Mereka pulang dengan membawa kantong berisi obat-obatan mahal yang terasa sia-sia. Di perjalanan pulang, Pak Joko terdiam seribu bahasa, sementara Bu Lastri mulai berbisik pada suaminya. "Pak, ini nggak beres. Tadi pas dokter periksa, Bapak lihat, Kak. Di betis Lina ada memar biru kehitaman yang bentuknya kayak jari-jari panjang. Itu bukan lebam karena jatuh, Pak," bisik Bu Lastri, matanya melirik Lina yang tertidur karena kelelahan. Pak Joko menggeram pelan. Sebagai pria yang taat logika, ia sulit menerima hal-hal mistis. "Mungkin itu pembuluh darah pecah, Bu. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu." "Aneh gimana? Bapak lupa bau tanah kuburan di kamar Lina tadi pagi. Dan itu kembang kamboja yang tiba-tiba ada di bawah bantal Lina. Dari mana asalnya? Kita nggak punya pohon kamboja." Suara Bu Lastri meninggi, penuh emosi dan ketakutan. Sesampainya di rumah, keadaan justru memburuk. Saat hari mulai gelap dan suara tenggoret mulai bersautan, Lina terbangun dengan teriakan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Dia datang lagi, Pak. Bu, dia di pojok kamar," teriak Lina sambil menunjuk ke arah sudut plafon yang gelap. Pak Joko segera menyalakan lampu. Kosong. Tidak ada apa-apa kecuali sarang laba-laba kecil. Tapi Lina terus menunjuk dengan jari gemetar. "Tangannya panjang banget, Pak. Dia lagi ngiket kaki Lina sekarang. Sakit, Pak. Panas." Lina mulai mencakar-cakar kakinya sendiri hingga berdarah, mencoba melepaskan sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Pak Joko dan Bu Lastri harus memegangi tangan Lina dengan kuat agar ia tidak melukai dirinya sendiri. Di tengah kekacauan itu tercium bau daging busuk yang sangat menyengat memenuhi ruangan. Dibarengi dengan suara tawa cekikikan seorang wanita yang terdengar dari balik dinding kamar. "Temani aku." Suara itu nyata. Pak Joko tertegun.
Bulu kuduknya berdiri tegak. Logikanya runtuh seketika. Ia sadar ini bukan urusan medis. Sesuatu yang jahat telah masuk ke dalam rumah mereka dan sedang mencoba menyeret nyawa anak gadis mereka. Pagi berikutnya, suasana rumah Pak Joko tidak ubahnya seperti rumah yang sedang berkabung. Kabar tentang lumpuhnya Lina secara mendadak sudah menyebar dari mulut ke mulut, dari tukang sayur hingga ke grup WhatsApp warga. Di Indonesia, berita tentang penyakit aneh selalu lebih cepat sampai daripada berita prestasi. Sekitar jam 10 pagi, sebuah mobil MPV berhenti di depan pagar. Ternyata itu adalah Mbak Sari, sepupu Bu Lastri, yang datang menjenguk bersama putrinya yang masih kecil, Gendis. Gendis baru berusia 4 tahun, tipe anak yang biasanya sangat cerewet dan hobi lari ke sana kemari. "Aduh Lastri, aku kaget dengar kabar si Lina. Kok bisa sampai begini?" ucap Mbak Sari sambil memeluk Bu Lastri di ruang tamu. Lina duduk di kursi roda pinjaman, mencoba tersenyum meskipun wajahnya tampak kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata. Gendis yang tadinya riang sambil memegang es krim tiba-tiba berhenti tepat di ambang pintu ruang tamu. Wajah mungilnya yang bulat mendadak pucat. Es krim di tangannya jatuh ke lantai ubin, tapi ia tidak peduli. "Gendis, kok dibuang es krimnya sayang?" tegur Mbak Sari. Namun Gendis tidak menjawab. Matanya yang bulat melebar, menatap tajam ke arah Lina, atau lebih tepatnya ke arah belakang kursi roda Lina. Bibirnya gemetar dan tiba-tiba saja pecahlah tangis histeris yang memegahkan telinga. "Takut mama, takut, ada onte dan onte jelek," jerit Gendis sambil memeluk kaki ibunya kuat-kuat. "Onte siapa sayang? Itu Kak Lina. Kan Gendis sayang sama Kak Lina," bujuk Mbak Sari bingung. Gendis menggeleng keras-keras, wajahnya disembunyikan di balik daster ibunya. "Bukan Kak Lina, itu ada ibu-ibu hitam. Tangannya panjang banget meluk Kak Lina. Mukanya hancur mah, dia liatin Gendis." Seketika suasana ruangan itu membeku. Udara yang tadinya panas karena terik matahari mendadak terasa dingin menusuk. Lina hanya bisa terdiam. Tangannya mencengkram erat sandaran kursi roda. "Gendis, jangan ngomong sembarangan nak," bisik Pak Joko, suaranya parau. "Bener kek, itu tangannya kayak ular melilit di kaki Kak Lina. Banyak tangannya hitam semua." Gendis menunjuk ke arah kaki Lina yang tertutup selimut. "Dia lagi cium-cium leher Kak Lina. Gendis takut mah, mau pulang." Melihat anaknya yang mulai sesak nafas karena terlalu histeris, Mbak Sari terpaksa berpamitan buru-buru. Ia tahu anak sekecil Gendis biasanya belum bisa berbohong soal hal-hal yang terlihat. Setelah mereka pergi, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Pak Joko mendekati Lina lalu perlahan membuka selimut yang menutupi kaki anaknya. Ia terpana. Di atas kulit kaki Lina yang pucat muncul garis-garis merah menonjol, seperti urat yang dipaksa keluar, membentuk pola lilitan yang melingkar-lingkar dari mata kaki hingga ke pangkal paha. Jika diperhatikan dengan seksama, garis-garis itu berdenyut, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. "Bu, sepertinya kita nggak bisa diam saja. Besok ada rombongan ustadz dari Jawa Timur mau datang ke masjid kita. Katanya ada yang ahli pengobatan. Siapa namanya?" "Ruqyah." "Ustadz Rizwan, Pak, yang orang-orang bilang masih muda itu," tanya Bu Lastri. "Iya, tadi saya dengar di pos ronda, dia memang sering menangani yang begini." "Logika saya sudah mentok, Bu. Dokter sudah angkat tangan. Kalau memang ada tamu yang nggak diundang di rumah ini, dia harus dipaksa keluar sekarang juga sebelum Lina habis dimakan." Lina hanya menunduk, air matanya menetes di atas kakinya yang tidak terasa lagi. Ia merasa sangat kotor, merasa seperti ada sesuatu yang menjijikan sedang memeluknya setiap detik. Malam itu ia tidak berani memejamkan mata. Sebab setiap kali ia mengantuk, ia mendengar suara nafas berat dan bau amis darah yang tepat berada di samping telinganya, seolah-olah makhluk itu sedang berbisik, "Jangan pergi, kau milikku sekarang." Kabar mengenai kedatangan rombongan ustadz dari Jawa Timur menjadi secercah harapan bagi Pak Joko. Sore itu Masjid Al-Ikhlas yang terletak di ujung gang tampak lebih ramai dari biasanya. Selepas asar, beberapa pria berpakaian koko putih bersih tampak berbincang akrab dengan warga. Di antara mereka ada satu sosok yang mencolok, bukan karena penampilannya yang mewah, melainkan karena ketenangannya yang janggal.
Dia adalah Ustadz Rizwan. Usianya mungkin baru awal 30-an. Wajahnya bersih tanpa jenggot yang panjang. Hanya senyum tipis yang selalu menghiasi bibirnya. Ia mengenakan kemeja batik sederhana dan sarung tenun. Tidak ada kesan angker atau mistis pada dirinya. Malah ia terlihat seperti guru honorer pada umumnya. Jadi begitu Pak Joko. Sudah 3 minggu kakinya lumpuh total? Tanya Ustadz Rizwan sambil menyesap teh hangat di serambi masjid. Suaranya bariton tenang dan tertata. Iya Ustadz, medis angkat tangan. Tapi anak kecil di rumah saya sampai jerit-jerit katanya ada yang melilit kaki anak saya. Saya ini orang bodoh Ustadz. Tapi kalau sudah begini, saya harus percaya kalau ada yang gak beres. Keluh Pak Joko dengan mata berkaca-kaca. Rizwan mengangguk pelan. Ia mengeluarkan sebuah tas kecil berisi botol air mineral dan beberapa butir kurma. Ruqyah itu bukan sihir Pak, itu doa. Kita hanya meminta perlindungan pada Allah. Kalau memang ada jin yang menempel, itu karena mereka merasa ada celah atau memang ada dendam lama. Insya Allah, nanti malam saya mampir ke rumah. Tapi Ustadz, apa nggak perlu bawa kemenyan atau ayam hitam? Kata orang-orang biasanya kalau yang berat begini harus ada syaratnya. Tanya Pak Joko polos terpengaruh mitos yang lazim di desa mereka. Ustadz Rizwan terkekeh kecil, sebuah tawa yang renyah dan mencairkan suasana. Waduh Pak Joko, saya ini mau ngobatin orang, bukan mau bikin opor ayam. Cukup sediakan air putih, kain sarung, dan yang paling penting kesabaran Bapak sekeluarga. Sisanya kita serahkan sama yang di atas. Malam harinya selepas Isya, Rizwan datang ke rumah Pak Joko hanya ditemani seorang asisten muda. Suasana rumah terasa sangat berat saat Ustadz Rizwan menginjakan kaki di teras. Angin malam yang biasanya sepoi-sepoi mendadak berhenti bertiup, menyisakan hawa gerah yang membekap dada. Lina sudah disiapkan di ruang tamu, duduk di lantai beralaskan kasur tipis. Begitu Rizwan masuk ke ruangan, Lina yang tadinya lemas tiba-tiba mendongak. Matanya yang sayu berubah menjadi tajam dan merah. Otot lehernya menonjol dan jari-jarinya mulai menekuk kaku seperti cakar elang. Keluar, jangan di sini. Pergi kamu, anak ingusan. Suara yang keluar dari mulut Lina bukan lagi suaranya yang lembut, melainkan suara parau, berat dan penuh kebencian. Bu Lastri gemetar hebat sampai hampir menjatuhkan nampan air minum. Pak Joko segera memegangi bahu istrinya. Ustadz Rizwan hanya tersenyum tipis, tenang, seolah sedang menghadapi anak kecil yang sedang tantrum. Wah, baru saja juga saya duduk, sudah disambut dengan galak begini. Salam dulu dong Mbak. Masa main usir saja? Seloroh Ustadz Rizwan sambil melepas jam tangannya. Diam, bau kamu busuk. Aku mau anak ini, dia milikku. Teriak Lina sambil mencoba menerjang ke arah Rizwan, namun gerakannya tertahan oleh rasa berat di kakinya sendiri. Milik Allah, bukan milik kamu, saut Ustadz Rizwan pendek. Ia kemudian mengeluarkan sebuah sarung bersih dan melilitkannya di tangan kanannya. Pak Joko, Bu Lastri, tolong pegangin bau Lina. Sebentar lagi mungkin suasananya akan sedikit berisik. Jangan lepaskan. Apapun yang dia katakan jangan percaya. Ustadz Rizwan duduk bersila di depan Lina. Jarak mereka hanya 1 meter. Ia mulai memejamkan mata, bibirnya mulai bergerak tanpa suara, mempersiapkan diri untuk pertempuran batin yang nyata. Di sudut plafon terdengar suara garukan kuku yang keras, seolah-olah sesuatu yang besar sedang berusaha menahan diri agar tidak jatuh menimpa mereka semua. Bismillah, kita mulai ya, ucap Ustadz Rizwan. Suasana di ruang tamu Pak Joko mendadak terasa seperti di dalam kotak kaca yang kedap suara. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan bayangan yang memanjang dan memendek di dinding secara ganjil. Bau amis yang tadinya samar kini meledak, memenuhi ruangan hingga membuat Bu Lastri mual. Pak, pegang yang kuat, perintah Ustadz Rizwan. Suaranya tidak lagi santai, melainkan tegas dan penuh otoritas. Rizwan mulai melantunkan ayat-ayat ta'awud. Begitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim keluar dari bibirnya, tubuh Lina bereaksi hebat. Ia tidak lagi sekedar meronta, tubuhnya melengkung ke belakang dengan posisi yang tidak masuk akal bagi manusia normal. Tulang punggungnya berderak keras seperti ranting kering yang dipatahkan. Panas, hentikan bodoh, panas, teriak Lina. Suaranya kini pecah menjadi 3 lapis. Suara Lina yang menangis, suara wanita tua yang parau, dan geraman binatang buas.
Rizwan tidak bergeming. Ia mulai membacakan surat Al-Fatihah dengan nada yang berat dan bergetar. Setiap kata seolah menjadi pukulan palu yang menghantam sesuatu yang tidak terlihat. Walah, baru pembukaan sudah teriak. Katanya sudah lama di sini. Masa kena doa sedikit saja sudah kepanasan? Celetuk Ustadz Rizwan di sela bacaannya. Ini adalah tekniknya untuk memancing emosi jin agar menampakkan diri sepenuhnya. Kau tidak tahu apa-apa. Lina meludah ke arah Rizwan, namun ludah itu berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Dia jatuh di rumahku. Dia menginjak anakku. Aku akan membawanya ke dasar bumi. Rumahmu? Rizwan menghentikan bacaannya sejenak. Matanya menatap tajam ke bola mata Lina yang kini hanya menyisakan bagian putihnya saja. Oh, jadi kamu penghuni pohon beringin di jalur lingkar luar itu yang ketabrak motor Lina? Lina tertawa melengking, suara tawanya membuat telinga Pak Joko berdenging sakit. Dia merusak tempat kami. Sekarang kakinya adalah milikku. Akan kupatahkan satu persatu sampai dia merangkak memohon mati. Mendengar itu tangis Bu Lasri pecah. Tolong Ustadz, tolong anak saya. Rizwan kembali fokus. Ia menempelkan tangannya yang terbalut sarung ke arah lutut Lina. Begitu telapak tangannya menyentuh kulit Lina, sebuah ledakan energi seolah terjadi. Lina menjerit sejadi-jadinya, pekikan yang begitu kencang hingga kaca jendela rumah bergetar hebat. Bismillah. Rizwan membacakan ayat pembakar. Seketika pemandangan di ruang tamu itu berubah bagi mereka yang memiliki kepekaan. Pak Joko merasa melihat asap hitam keluar dari pori-pori kulit kaki anaknya. Lina mulai mencakar-cakar lantai ubin hingga kuku jarinya berdarah. Ia mencoba merangkak kabur namun badannya terasa terpaku di kasur. Keluar, kembali ke asalmu atau kau hangus di dalam raga ini. Gertak Rizwan. Tidak, dia harus mati. Dia harus mati. Tiba-tiba Lina melakukan gerakan yang mengejutkan. Meski kakinya lumpuh, kekuatan tangannya menjadi berlipat ganda. Ia mencekik lehernya sendiri dengan sangat kuat hingga wajahnya membiru. Pak Joko dan asisten Rizwan berusaha melepaskan tangan Lina. Namun tangan itu sekeras besi. Mau main ancam nyawa ya? Ustadz Rizwan berdiri. Ia mengambil segelas air yang sudah didoakan, lalu dengan cepat memercikannya ke wajah Lina sambil berteriak. Allahu Akbar. Seketika cekikan itu terlepas. Lina jatuh tersungkur, dadanya naik turun dengan cepat. Ia memuntahkan cairan kental berwarna hijau tua yang sangat bau. Di tengah muntahan itu ada sesuatu yang bergerak. Seekor kelabang besar yang langsung mati dan mengkerut menjadi abu dalam hitungan detik. Lina terengah-engah, matanya mulai fokus kembali. Namun ia masih sangat lemah. Panas Pak, kaki Lina rasanya dibakar. Bisiknya sebelum akhirnya pingsan. Rizwan menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Ini baru puncaknya Pak. Dia belum keluar sepenuhnya. Dia cuma sembunyi lebih dalam ke sumsum tulang. Kita butuh satu dorongan lagi. Suasana mendadak hening, namun di luar sana puluhan anjing liar di kampung itu mulai melonglong bersamaan menyambut sesuatu yang sedang mengintai dari kegelapan pohon mangga di samping rumah. Malam semakin larut, namun udara di ruang tamu Pak Joko justru terasa semakin gerah, seolah-olah ada kompor raksasa yang dinyalakan di bawah lantai ubin. Lina masih pingsan, namun tubuhnya bergetar hebat. Kedua kakinya yang lumpuh itu mulai mengeluarkan bintik-bintik merah yang meradang. Seakan ada ribuan jarum yang mencoba menembus keluar dari balik dagingnya. Pak Joko, Bu, tetap di posisi. Jangan dilepas, apapun yang terjadi. Instruksi Ustadz Rizwan. Wajahnya kini terlihat sangat serius. Butiran keringat sebesar biji jagung mengucur dari pelipisnya. Rizwan kembali duduk bersila. Kali ini ia tidak langsung membaca, melainkan meletakkan telapak tangannya tepat di atas pergelangan kaki Lina yang membiru. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh keyakinannya. Bibirnya mulai melantunkan ayat-ayat sajdah dan ayat-ayat tentang azab api neraka dengan nada yang sangat rendah, namun menggetarkan dinding dada siapapun yang mendengarnya. Tiba-tiba, mata Lina terbuka lebar, namun bukan mata manusia yang terlihat, melainkan sepasang mata merah menyala yang dipenuhi kebencian murni. Kau akan menyesal manusia, teriak suara parau itu. Seketika sebuah fenomena mengerikan terjadi. Penglihatan Lina yang berada di ambang kesadaran dan ketidaksadaran tersibak. Di dalam benaknya ia tidak lagi berada di ruang tamu. Ia melihat dirinya sendiri sedang dililit oleh sosok wanita raksasa
dengan kulit berwarna hitam legam seperti arang yang disiram air. Lengan wanita itu panjangnya luar biasa, melingkar berkali-kali di kaki Lina seperti lilitan ular sanca yang hendak meremukkan tulang. "Keluar, fakhruj minna fa innaka rajim," bentak Rizwan dengan suara menggelegar. Begitu kalimat itu diucapkan, Lina melihat dalam visinya tangan Rizwan yang menempel di kakinya mengeluarkan cahaya putih kebiruan yang panas. Cahaya itu merambat seperti api, mulai membakar lengan panjang si jin wanita. Jeritan itu memecah kesunyian malam, terdengar hingga ke rumah tetangga sebelah. Makhluk itu meronta-ronta dalam kobaran api gaib. Setengah tubuh jin wanita itu mulai hangus, berubah menjadi debu hitam yang berterbangan. Lidah api menjalar cepat melahap rambutnya yang panjang dan kepalanya yang kini ikut terbakar. Lilitan erat yang selama 3 minggu ini membelenggu kaki Lina mulai melonggar, hancur menjadi abu yang terlempar dari raga Lina. "Panas, panas!" Lina meracau hebat, tubuhnya kejang-kejang, seperti orang tersengat listrik. "Sekarang keluar." Rizwan menepuk punggung Lina dengan keras. Lina memuntahkan cairan hitam pekat yang kali ini bercampur dengan gumpalan rambut panjang yang menjijikan. Bau busuknya begitu menyengat hingga Pak Joko hampir pingsan karena tidak kuat menahan aromanya. Seketika itu juga hawa panas di ruangan itu lenyap, digantikan oleh hembusan angin dingin yang entah datang dari mana. Tubuh Lina lemas, lunglai seperti pakaian basah yang dijatuhkan ke lantai. Nafasnya mulai teratur, perlahan warna biru kehitaman di kakinya pudar, berganti menjadi warna kulit aslinya yang putih bersih. "Bismillah, coba digerakin, Lin," bisik Ustadz Rizwan sambil menyeka keringat di wajahnya. Lina membuka mata, air matanya mengalir deras. Dengan ragu ia mencoba menggerakkan jempol kaki kanannya. Krak. Ia mencoba menekuk lututnya. "Bisa." "Bapak, Ibu, kaki Lina sudah ringan." Dengan dibantu Pak Joko, Lina mencoba berdiri. Meskipun gemetar karena ototnya sudah lama tidak digunakan, ia berhasil tegak di atas kedua kakinya sendiri. Tangis haru pecah di ruangan itu. Bu Lastri langsung bersujud syukur di lantai, sementara Pak Joko memeluk anak gadisnya erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih," ucap Pak Joko terisak. Ustadz Rizwan menyandarkan punggungnya ke tembok. Ia tampak sangat kelelahan. "Jangan berterima kasih pada saya, Pak. Saya hanya perantara. Allah yang menyembuhkan. Tapi ingat, pintu yang sudah terbuka sekali akan lebih mudah dibuka lagi. Jaga sholatnya, jaga zikirnya, jangan biarkan rumah ini kosong lagi." Lina mengangguk mantap. Namun saat Rizwan hendak berkemas, ia sempat melirik ke arah jendela yang terbuka. Di sana, di balik rimbunya pohon mangga, ia melihat sepasang mata merah yang masih menatap tajam ke arahnya sebelum akhirnya menghilang ditelan kegelapan malam. Rizwan tahu urusannya dengan makhluk itu mungkin belum benar-benar berakhir. Pagi setelah malam yang mengerikan itu terasa sangat berbeda. Matahari menyelinap masuk melalui celah gorden kamar Lina, membawa kehangatan yang sudah berminggu-minggu hilang. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Lina terbangun bukan karena mimpi buruk atau rasa sakit yang menghujam, melainkan karena suara burung gereja yang hinggap di dahan mangga. Lina menatap kedua kakinya. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya. 1, 2, 3. Semuanya bergerak dengan lincah. Ia kemudian menurunkan kaki ke lantai ubin. Dingin, namun nyata. Dan perlahan ia berdiri dan melangkah menuju pintu kamar. Di meja makan, Pak Joko dan Bu Lastri sedang duduk dengan wajah yang jauh lebih cerah, meski sisa kelelahan masih menggelayuti mata mereka. Begitu melihat Lina berjalan masuk tanpa bantuan, Bu Lastri hampir menjatuhkan piring berisi pisang goreng. "Ya Allah Lina, kamu jalan sendiri nak?" seru Bu Lastri sambil berlari memeluk anaknya. "Iya Bu, rasanya ringan banget, kayak nggak ada beban lagi yang nempel," jawab Lina sambil tersenyum lebar. Pak Joko mengusap air matanya. "Alhamdulillah, benar-benar mukjizat. Tadi pagi Bapak ke masjid ketemu Ustadz Rizwan lagi mau pamit pulang ke Jawa Timur. Bapak kasih sedikit uang buat ongkos, tapi beliau nolak mentah-mentah. Katanya, simpan saja buat syukuran anak Bapak." Lina duduk di kursi makan, menyeruput teh hangat buatan ibunya. "Ustadz Rizwan itu orangnya hebat ya Pak. Pas dia pegang kaki Lina kemarin rasanya kayak kena strum tapi hangat. Terus pas makhluk itu kebakar, Lina lihat sendiri mukanya Bu. Serem banget, tapi kasihan juga." "Kasihan gimana?
Dia sudah bikin kamu menderita begitu. Saud Bulastri agak sewot. Iya, dia bilang tempatnya keinjak. Mungkin Lina yang salah juga. Pulang malam-malam melamun, gak baca doa lewat bawah beringin itu. Mulai sekarang Lina gak mau bolos sholat lagi, Bu. Takut kosong lagi badannya. Namun di tengah suasana haru itu ada satu detail yang mengusik pikiran Pak Joko. Tapi tahu nggak, Lin? Pas Bapak antar Ustadz Rizwan ke mobilnya tadi, Bapak lihat tangannya diperban. Katanya kena luka bakar pas proses semalam. Padahal kita semua nggak lihat ada api yang menyala kan? Lina terdiam, ia teringat dalam visinya bagaimana tangan cahaya Rizwan membakar lengan si jin. Rupanya pertempuran gaib itu meninggalkan bekas fisik yang nyata kepada sang penyembuh. Sementara itu di sebuah homestay sederhana tempat rombongan Ustadz menginap sebelum pulang, Rizwan sedang duduk termenung. Ia menatap telapak tangannya yang melepuh kemerahan. Pedihnya luar biasa, seolah ia baru saja menggenggam bara api tanpa pelindung. Kenapa, Wan? Berat ya yang semalam? Tanya asistennya seorang pemuda bernama Mamat. Bukan berat lagi, Mat. Jin itu jin liar. Dia nggak punya majikan, tapi dendamnya murni. Dia merasa dikhianati oleh alam karena manusia makin tidak peduli pada batasan. Dan ada satu hal yang bikin aku nggak tenang. Pas dia hangus, dia sempat membisikkan sesuatu. Bisikan apa? Rizwan menarik nafas panjang, wajahnya mendadak tegang. Dia bilang, anakmu akan membayar tiap helai rambutku yang kau bakar. Aku takut, Mat. Biasanya kalau jin sudah membawa-bawa keluarga, urusannya bakal panjang. Ah, Ustadz, jangan nakut-nakutin, kan kita punya Allah. Hibur Mamat sambil menepuk bahu Rizwan. Rizwan tersenyum kecil, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ia segera mengambil air wudhu untuk mendinginkan luka bakarnya. Di benaknya ia hanya ingin segera pulang ke rumah, memeluk istrinya dan mencium kening putranya yang baru berusia 1 tahun. Ia tidak tahu bahwa di atas atap mobil yang akan membawanya pulang, sesosok bayangan hitam dengan sisa-sisa bau daging terbakar sedang meringkuk, ikut menumpang menuju rumah sang ustadz. Perjalanan kembali ke Jawa Timur terasa lebih melelahkan dari biasanya bagi Rizwan. Meski Raga duduk di dalam mobil yang melaju di jalan tol, batinnya tertinggal pada bisikan terakhir jin wanita di rumah Lina. Sesampainya di rumah, aroma melati dari pohon di halaman menyambutnya. Namun ada perasaan asing yang menyelinap di dada, seolah-olah rumahnya bukan lagi benteng yang paling aman. Mas, kok pucat banget? Capek ya? Tanya Fatima istrinya sambil mengambil tas ransel Rizwan. Rizwan tersenyum paksa lalu menggendong putra kecil mereka, Yusuf, yang baru berusia 14 bulan. Iya, Dek, pasien terakhir kemarin agak menguras tenaga. Yusuf gimana? Rewel gak pas Mas pergi? Fatima terdiam sejenak, wajahnya nampak ragu. Sebenarnya 3 malam ini Yusuf aneh, Mas. Setiap jam 2 pagi dia bangun, terus nangis histeris sambil nunjuk-nunjuk ke pojok atas lemari. Padahal biasanya dia pinter, gak pernah begini. Jantung Rizwan berdegup kencang. Ia segera memeriksa sudut lemari yang dimaksud, namun hanya ada tumpukan buku dan debu tipis. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Yusuf hanya sedang tumbuh gigi atau mengalami mimpi buruk biasa. Namun malam itu kenyataan berkata lain. Pukul 02.15 dini hari, suasana rumah sangat sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar nyaring. Tiba-tiba Yusuf yang tidur di box bayi di samping tempat tidur mulai merintih. Rintihan itu berubah menjadi jeritan melengking yang menyayat hati. Yusuf menendang-nendang udara. Tangannya menggapai-gapai seolah sedang didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Yusuf, ini ayah sayang. Rizwan segera menyalakan lampu kamar. Ia terkesiap. Di piyama putih Yusuf muncul noda hitam yang berbau gosong, persis di bagian perut. Saat Rizwan membuka baju anaknya, ia melihat bekas telapak tangan kecil, namun dengan jari-jari yang sangat panjang, tercetak merah di kulit lembut bayi itu. Fatima terbangun dan langsung menangis melihat kondisi anaknya. Mas, ada apa ini? Kenapa Yusuf begini? Istighfar, Dek. Cepat ambil air wudhu. Bawa Yusuf ke ruang tengah. Perintah Rizwan, suaranya bergetar. Kali ini bukan karena menghadapi jin pasien, tapi karena darah dagingnya sendiri yang terancam. Rizwan mengambil mushaf Al-Quran dan mulai membacakan surah Al-Baqarah dengan lantang. Baru sampai beberapa ayat, sebuah benturan keras terdengar dari atas plafon rumah. Brak! Suaranya seperti benda berat yang dijatuhkan dengan sengaja. Lampu kamar mulai berkedip-kedip lalu padam total. Dalam kegelapan itu tercium bau busuk yang sangat menyengat.
Rizwan. Sebuah suara parau memanggil namanya dari arah dapur. Suara itu bukan suara manusia, melainkan geraman yang syarat akan dendam. Kau bakar tanganku. Sekarang aku akan mematahkan leher buah hatimu. Fatimah menjerit kencang saat melihat sosok bayangan hitam dengan rambut gimbal yang menjuntai keluar dari celah pintu kamar mandi. Bayangan itu merangkak di dinding dengan gerakan patah-patah, seperti laba-laba raksasa. Lengannya yang panjang dan hangus menjulur perlahan menuju kaki Yusuf yang sedang digendong Fatimah. Jangan berani-berani menyentuhnya, teriak Rizwan. Ia melemparkan butiran tasbihnya ke arah bayangan itu sambil meneriakkan takbir. Begitu tasbih itu mengenai bayangan tersebut, terdengar suara desisan seperti air yang disiram ke besi panas. Sosok itu menghilang ke dalam bayangan-bayangan gelap, meninggalkan suara tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Mas, aku takut. Ini apa, Mas? Rizwan memeluk istri dan anaknya erat-erat. Telapak tangannya yang masih luka bakar akibat ruqyah Lina terasa berdenyut panas secara mendadak. Ia sadar ini bukan lagi sekedar tugas sebagai terapis. Ini adalah serangan balik. Jin itu tidak pergi kemana-mana. Ia mengikuti Rizwan pulang, membawa seluruh dendamnya untuk menghancurkan rumah tangga sang ustadz. Maafkan aku, Dek. Sepertinya aku membawa sesuatu pulang ke rumah kita, bisik Rizwan penuh penyesalan. Malam itu mereka bertiga tidak tidur. Di luar rumah, anjing-anjing liar mulai melonglong bersahutan, seolah memberitahu bahwa makhluk dari masa lalu itu kini telah resmi menjadi penghuni baru di atap rumah mereka, menunggu saat Rizwan lengah untuk melakukan serangan mematikan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Rizwan. Hujan turun dengan sangat deras, suara petir menggelegar menyambar-nyambar seolah langit sedang ikut mengamuk. Di dalam rumah suasana terasa begitu mencekam. Fatimah terduduk lemas di pojok tempat tidur sambil memeluk Yusuf yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Meskipun nafas bayi itu masih tersengal-sengal, Rizwan duduk bersila di atas sajadah, tepat di depan pintu kamar. Tangannya yang melepuh kian berdenyut hebat. Ia sadar, sebagai manusia ia mulai gentar. Bukan takut akan kematian, tapi takut akan kegagalannya melindungi nyawa yang paling dicintai. Mas, istirahat sebentar, bisik Fatimah dengan suara parau. Belum saatnya, Dek. Dia masih di sini, menunggu di sela-sela kegelapan, jawab Rizwan tanpa menoleh. Sekitar pukul 3 dini hari, tepat saat udara terasa paling dingin, lampu rumah yang sedari tadi mati tiba-tiba menyala redup, lalu meledak satu persatu. Biar. Pecahan kaca berserakan di lantai. Dalam kegelapan total, bau daging hangus yang sangat tajam kembali menyerang indera penciuman mereka. Rizwan berdiri, ia merasakan kehadiran yang sangat pekat di balik gorden pintu yang menutupi pintu menuju ruang tengah. Gorden itu bergerak-gerak ditiup angin, meski semua jendela sudah terkunci rapat. Keluar kau, tantang Rizwan, suaranya bergetar namun penuh penekanan. Perlahan gorden itu tersingkap. Di sana berdiri sesosok wanita dengan wujud yang sanggup meruntuhkan akal sehat manusia manapun. Tubuhnya hitam legam, hancur terbakar dengan sisa-sisa kulit yang menggelambir seperti lilin meleleh. Wajahnya hanya menyisakan satu mata yang merah menyala, sementara mulutnya terbuka lebar tanpa rahang bawah, mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke lantai. Tangannya yang panjang yang dulu melilit kaki Lina kini menjuntai hingga menyentuh ubin. Kuku-kukunya yang hitam menggaruk lantai dengan suara yang memilukan. Kau membakarku. Suara itu terdengar seperti gesekan batu nisan. Sekarang biar kita terbakar bersama. Makhluk itu melompat ke arah Rizwan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Rizwan mencoba membacakan ayat kursi, namun tenggorokannya mendadak terasa seperti tersumbat segenggam pasir panas. Suaranya hilang. Makhluk itu mencengkeram leher Rizwan dengan lengannya yang panjang, mengangkat tubuh sang ustadz hingga kakinya tidak menyentuh lantai. Mas Rizwan, jerit Fatimah histeris. Ia hendak berlari menolong, namun tekanan energi gelap di ruangan itu membuatnya jatuh tersungkur, seolah ada tangan raksasa yang menekan pundaknya. Rizwan meronta, oksigen mulai menipis di paru-parunya. Dalam keadaan sekarat itu, ia melihat bayangan jin wanita itu mulai mendekatkan wajah hancurnya ke wajah Rizwan. Ia bisa merasakan hawa panas api gaib yang masih menyala di raga makhluk itu. Ya Allah, jika ini akhirnya, lindungilah anak dan istriku, doa Rizwan dalam batinnya.
Tiba-tiba dari arah box bayi sebuah cahaya putih samar muncul. Yusuf sang bayi terbangun. Namun ia tidak menangis. Ia duduk dan menunjuk ke arah makhluk itu sambil berceloteh cadel yang terdengar seperti potongan doa yang sering dibacakan ayahnya sebelum tidur. Seketika cengkeraman di leher Rizwan mengendur. Rizwan jatuh terkapar terbatuk-batuk mencari udara. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sisa tenaganya ia meraih botol air zikir di samping sajadahnya dan mengguyurkannya ke seluruh tangannya yang luka bakar. Lalu ia menerjang maju. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Rizwan memeluk kaki makhluk itu. Menggunakan luka bakarnya sendiri sebagai perantara energi, sebuah benturan energi besar terjadi. Suara ledakan tanpa api mengguncang seluruh rumah. Makhluk itu melengking. Suara teriakannya begitu keras hingga telinga Rizwan mengeluarkan darah. Perlahan sosok hancur itu mulai menyublim, berubah menjadi asap hitam pekat yang ditarik keluar melalui celah ventilasi udara menuju kegelapan malam yang diguyur hujan. Hening, hujan mendadak reda, aroma busuk itu menghilang digantikan oleh bau tanah basah yang segar. Rizwan terkapar di lantai, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Fatimah segera menghampiri dan memeluknya sambil menangis sejadi-jadinya. Sudah pergi, bisik Rizwan lemah. Namun kejutan belum berakhir. Saat fajar menyingsing, Rizwan melihat ke arah telapak tangannya. Luka bakar yang tadinya melepuh dan merah kini telah hilang sepenuhnya. Kulitnya kembali mulus, seolah tidak pernah terjadi pertempuran apapun. Rizwan berdiri dengan sisa tenaga, berjalan menuju jendela dan menatap ke arah luar. Di kejauhan ia melihat matahari mulai terbit. Ia tahu tugasnya sebagai penjaga tidak akan pernah benar-benar selesai. Di luar sana masih banyak lina-lina lain yang membutuhkan bantuan, dan masih banyak dendam-dendam lama yang mengintai di balik pohon-pohon beringin tua. Lina di kotanya sudah bisa berjalan kembali, memulai hidup baru dengan ibadah yang lebih tekun. Sementara Rizwan kini ia sadar bahwa setiap pertolongan yang ia berikan memiliki harga yang harus dibayar. Ia memeluk Yusuf dan Fatimah, bersyukur masih diberi kesempatan untuk melihat hari esok. Dendam itu mungkin belum benar-benar padam. Ia hanya kembali ke dalam gelap, menunggu celah dari hati manusia yang mulai lalai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.